Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Sitarahayu dari IKIP Siliwangi Bandung. Saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata pada siklus ketiga, yakni harus mewawancarai beberapa warga sekitar saya mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha mikro kecil menengah. Nah, untuk itu, walaupun saya berinteraksi dengan warga sekitar rumah saya tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Jika ingin tahu respon warga sekitar saya mengenai dampak pandemi COVID-19 untuk usahanya, tonton terus video ini ya. Bye-bye! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Sitarahayu. Saya perwakilan dari IKIP Siliwangi yang sedang menjalani kuliah kerja nyata pada siklus ketiga, yakni harus mewawancarai beberapa warga sekitar yang sedang menjalani usaha mikro kecil menengah. Nah, untuk itu izinkan saya untuk meminta waktunya untuk sedikit mewawancarai beberapa hal mengenai lampion ini ya. Iya, boleh. Sebelumnya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, halo, assalamualaikum. Nama saya Gita Sapalestari. Saya dari Kampung Cisere Girang. Nama saya Cecep. Langsung saja mungkin ke pertanyaan pertama ya, Bu. Ya, Apa saja bahan baku dalam pembuatan usaha ini? bahan bakunya cuman ada dua sih, cuman bambu aja sama tambang. Ini sebetulnya bahan baku ini untuk di wilayah desa kita cukup banyak gitu ya, karena ini dari bambu. Cukup mudah ya? Cukup mudah sekali gitu kan untuk didapat. Ini bambu dan ada sebagian bagian menggunakan kayu, yaitu untuk di belakang ini papan ya, untuk itunya. Ada juga biasa peralatan dari toko model listrik ya, peralatan listrik seperti bor gitu kan ya, terus amplas. Hanya sebatas itu barangkali kalau hanya hitungan gitu. Untuk merekatkan ini mungkin pakai lem aja, Pak? Ya, itu hanya pakai lem ini secara kebetulan mudah juga untuk didapat gitu kan ya. Untuk satu jenis pembuatan lampion ini memerlukan waktu berapa lama? Cukup lama sih, pembuatannya agak ribet gitu, jadi lama. Biasanya ada beberapa tahap. ada beberapa mungkin ya. tahap ya. Jadi biasanya dalam satu hari dari pagi sampai sore, biasanya dapat 3 tirai, 3 buah gitu. Wah, ini cukup lama juga ya, karena memang bahan baku mudah tapi membuatnya itu cukup sulit juga. Harus teliti banget Harus ya? teliti gitu kan ya, dari mulai bambu harus dipilih gitu kan ya. Kenapa dipilih? Karena memang bambu itu ada yang besar, ada yang kecil, nah seperti ini kan. Jadi tidak bisa beli satu ini saja gitu kan, satu batang bambu saja gitu kan. Jadi lama pekerjaannya itu cukup lama juga gitu Iya, kan. karena kita harus menserasikan dulu mungkin ya. Untuk kayunya sendiri itu harus yang kering gitu, atau misalkan dari Memang ini harus dikeringkan dulu gitu kan ya, supaya tidak mengkerut. dalam satu gitu hari kira-kira bisa menghasilkan 1 atau 2? Wah, sulit juga gitu kan ya. Contoh ini 2 hari ini. Oh, ini udah Dengan mencapai hari 2 ini hari. seperti ini 2 unit ini sudah 2 hari gitu kan ya. Ini baru penyelesaian mungkin 75%. Iya. Nah, untuk modal awal pembuatan kerai bambu ini sampai harga jualnya itu berapa? Kalau modal ya ini kurang lebih dari mulai 40 sampai 50 ribu ya modalnya gitu. Kalau harga jual dari mulai 150 sampai 200 gitu kan. Tergantung sulitnya mungkin ya. Tergantung model gitu kan ya. Nah, seperti ini, model ini, yang ini cukup sulit dibuatnya gitu ya. Ini mencapai 150 gitu kan. Harga jualnya. Harga jualnya Per gitu satu kan. ya? Per satu gitu kan. Iya, pasti susah juga gitu. Modal awal sih kalau kita biasanya kan bambunya belinya sekalian banyak gitu kan. Biasanya dalam seminggu kita habis hampir 500.000 untuk sekitar 1 atau 2 kodi, bisa disebut 40 kerai. Oh, 40 ya, Iya, 500.000 untuk 40. 40. Untuk harga jualnya sendiri tuh satu buahnya berapa?
Biasanya kita menjual yang dagingnya, yang dalamnya gitu. Oh, berarti ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang dalamnya, yang dagingnya kita bisa menjual dengan harga 50.000 sampai 75.000. Kalau yang hinisnya, yang luarnya, kita bisa menjual dari 100.000 sampai 150.000 per satu buahnya. Satu buahnya. Iya. Bagaimana cara pembuatan produk ini? Cara pembuatannya sih kita biasanya pilih dulu bambunya yang kayak gimana. Biasanya yang agak besar sama yang tebal gitu kan. Biasanya kan untuk usaha kita ingin untungnya lebih banyak gitu kan. Kalau yang tebal bisa menghasilkan yang banyak mungkin. Kalau yang tipis ya sedikit gitu. Oh, iya. Jadi emang ada beberapa jenis mungkin Ya, dari... pilih bambunya yang kayak gimana dulu gitu. Setelah itu Kalau udah ada bambunya kita potong dalam ukuran 2 meter ya. Biasanya kita bikin ukuran 2 meter ke 2 meter. Jadi kita potong-potong sepanjang 2 meter gitu. Iya. Setelah dipotong 2 meter, kita potong lagi dengan beberapa bagian gitu. Kecil-kecil sebesar 2 cm. Jadi 2 cm ke dipotong ke sini. iya, dari kan panjang gini. Dipotongnya gini lagi, Dibelah ya. Dibelah menjadi beberapa bagian gitu. Ukurannya kurang lebih 2 cm. 2 cm gitu. Setelah dipotong gitu, kita merautnya biar tidak tajam gitu. Oh iya, karena kan kalau bambu ada yang tajam-tajamnya kalau udah dipotong-potong gitu. Jadi kita dirautnya biar tidak tajam. Setelah diraut, baru biasanya di sini disebutnya dihua gitu kan. Dihua itu di apa ya? Dibagi tipis-tipis gitu. Jadi yang tadinya 2 cm yang tadinya kan 2 cm segini, dibikin tipis-tipis gitu. Makanya tadi harus memilih bambu yang tebal ya, dan menghasilkan yang lebih banyak. Yang lebih banyak itunya buat kerainya gitu. Setelah dihua, kita merawatnya lagi. Kan setelah dihua suka banyak ada yang buru-buru. Harus 2 kali. Mungkin tadi yang kasarnya. Yang kasarnya gitu. Sekarang yang lebih halus. Yang lebih halus gitu. Jadi biar enggak apa ya? Biar lebih bersih aja gitu. Disasar biasanya kita menyebutnya itu disasar gitu. Setelah itu biasanya kita menjemurnya dulu gitu biar agak kering. Biar agak kering gitu. Si bambunya kan biasanya si bambu itu suka basah gitu kan. Biar kering gitu. Nantinya bagus gitu, sama hasilnya juga bakal bagus. Berpengaruh ya? Berpengaruh juga. Setelah dijemur itu gimana? Kita bakar dulu bulu-bulu yang kecilnya. Jadi disasar itu enggak terlalu bersih. Jadi biar lebih bersih lagi. Menghilangkannya dengan cara dibakar. Iya, dengan cara dibakar sebentar aja gitu biar bulu-bulunya itu hilang. Kalau nganyamnya itu ada alat khususnya? Ada. Biasanya pakai apa? Nganyamnya biasanya kita sebut pahanean gitu. Biasanya kalau mau menganyam kita persiapkan dulu bambu ukuran 2 meter, lebarnya 3 cm lah kurang lebih. Si bambunya kita lubangi dulu gitu. Kan kita belinya tambangnya yang golong gini. Jadi kita potong-potong gitu, atau biasanya kalau di sini disebutnya dibatak gitu lah si tambangnya. Biasanya kita batak ukuran 2 meter 30 cm lah. Kenapa dilebihi? Biar nanti kiranya tetap ukurannya 2 meter gitu. Kalau dipas mungkin jadi lebih pendek ya? Iya, kalau nanti tambangnya dipas 2 meter, nanti hasilnya juga bakal lebih pendek. Kan nanti ada persilangan gitu antara tambang dengan tambang gitu kan. Dengan nyilang juga bisa ngurangin gitu. Nah ini pemilihan kayu sudah kita temukan beberapa batang yang cocok untuk dibikin ini. Kita potong bagaimana kita bentuk aksesoris seperti yang mau potong seperti ini gitu kan ya. Tinggi ini ke sini, tinggi ini ke sini gitu kan. Panjang ini, yang ini batang ini, terus ini 3 cm gitu kan ya. Ini diukur semuanya juga harus pas gitu kan. Nah contoh ini kalau untuk bikin apa ini bunga-bunga seperti ini kan, ini dipotong 2 sentian gitu ya. 2 sentian ini gitu kan. Semua cuma dari satu bulatan itu bikin 2 buah ini gitu kan. Jadi 2 buah berarti. Ini ya dibagi 2 gitu, dibelah gitu kan. Ini semua sudah dihaluskan oleh amplas ya. Setelah habis rapi, semua rapi, baru kita setel gitu kan. Jadi yang samanya dari setiap produk ini mungkin dari pas pembuatan ini ya. Dudukan lampu di sini ya. Setelah dihaluskan mungkin dicat. Nah itu dicat melalui bukan cat ya, tapi ini pelitur ya. Setelah itu dipasang itu mungkin ya lampunya listrik. Ya, kabel seperti itu dipasang semuanya, gitu kan. Nah ini pakai juga plastik mika ya, untuk penutup lampu. Untuk keadaan seperti sekarang ini, apakah ada kendala yang dialami dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Ya tentu ada sih, tentu ada Banyak kendala, mungkin. banyak lah.
sama sih sama orang-orang dari awalnya ada COVID, terus adanya PSBB, sekarang PPKM. PPKM ini lebih apa ya? Lebih sulit mungkin untuk memasarkan kira ini gitu kan. Biasanya kan kita ada pedagang yang ngambil ke sini. Biasanya dia bisa berdagang berkeliling kemana-mana gitu kan. Tapi kan setelah PPKM sulit ya. Iya. Jadi penghasilan pedagang mengurang ya, sama pengrajin juga pasti akan berkurang gitu. Yang tadinya biasanya satu pedagang bisa habis 4 atau 3 kirai, sekarang satu bahkan tidak satu pun dalam satu hari gitu. Justru sebetulnya saya rajin seperti ini imbas daripada pandemi gitu kan. Mula-mula saya merintis usaha seperti ini gitu kan. Berarti Jadi emang ini dari dampak daripada pandemi gitu kan ya. Bagaimana cara untuk memasarkan produk tersebut? Seperti apa yang tadi dikatakan ya, bahwa ini memang betul-betul penjualannya itu ada yang datang ke sini gitu kan, ada yang pesan, ada yang ya belum maksimal. Justru ini masalah sulitnya itu adalah pemasaran gitu. Jadi orang-orang juga baru tahu dari mulut ke mulut, mungkin belum online ya? Ya belum online gitu kan, baru tahu mulut ke mulut aja gitu kan. Iya, yang tadi saya bilang sih memasarkannya sama pedagang. Ada yang mengambil ke sini, ada tiba suka ada yang jualan krem gimana ya, suka gitu. Jadi mungkin dari mulut ke mulut lah. Suka ada yang satu persatuan gitu. Mungkin rekomendasi dari saya untuk kedepannya Bapak bisa menjual lampion kayu ini dengan cara online gitu, agar yang mengetahui kira bambu itu tidak hanya wilayah sekitar saja gitu, tapi bisa meluas juga ke luar kota gitu, bahwa di daerah sini itu ada pengrajin pembuat kirai bambu. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Terima Sama-sama, kasih sama-sama. karena telah bersedia diwawancara. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin wawancaranya saya tutup sampai sini. Semoga dilancarkan ya rezekinya untuk kedepannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dapat kita simpulkan ternyata banyak sekali dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini, terutama bagi yang sedang menjalankan usaha mikro, kecil, menengah. Untuk itu, mereka berharap agar pandemi cepat selesai, juga usahanya kembali menjadi normal. Oke, sekian video kuliah kerja nyata pada siklus ketiga saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.